Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif praktik penerapan segitiga restitusi. Calon guru penggerak angkatan 7 Gusti Erlina SPD dengan fasilitator Asep Darmawan SPD MPD. Diane Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Menurut Diane Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga dimaksudkan dengan memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya. Bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Inisiatif sendiri, menghargai, dan melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Suatu hari, waktu saya mengajar di kelas 12 MIPA 4. Kebetulan saya sedang melaksanakan ulangan harian matematika secara online. Dengan menggunakan HP atau laptop masing-masing siswa. Di saat berlangsungnya ulangan, saya mendapati seorang siswa sedang melihat jawaban teman sebelahnya atau menyontek. Di awal pembelajaran, sudah dibuat kesepakatan kelas bahwa ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua siswanya, yaitu jujur. Berarti semua siswa di kelas sepakat dan meyakini bahwa semua siswanya harus jujur dalam menjalankan segala hal, khususnya dalam ulangan. Menyontek adalah salah satu tindakan yang kurang baik atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Video saat menyontek. Video saat restitusi menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Pak Iji. Pagi Bu. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Iji, kamu tahu tidak kalau hari ini Ibu panggil? Tidak tahu Bu, emangnya ada apa Ibu? Minggu lalu kan kita mengadakan ulangan online. Tapi dimaksimalkan jam 8 ya? Menurut Pak Iji, apa kesalahan apa yang
Pak Iji lakukan? Saya melakukan ulangan seperti hal biasanya Bu. Terus Biasa-biasa saja dan tidak melakukan apa-apa. begitu ya. Iya. Ibu lihat kamu pas waktu mengerjakan ulangan itu, mata kamu melihat jawaban teman kamu yang sebelah kanan. Enggak Bu. Saya ngerjain biasa aja tapi nggak lihat kemana-mana. Ibu lihat sendiri kok, kamu membuat atau melihat dengan menengok dengan gerakan kepala kamu. Kebetulan waktu itu ibu pas lihatnya ke arah kamu dengan pati. Sekarang menurut Pak Iji bagaimana? Iya Bu. Kemarin waktu minggu lalu saya pas ulangan saya menyontek ke teman sebelah saya. Soalnya saya juga bisa melihat teman-teman. Baik Pak Iji, menurut kamu menyontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak Bu. Tidak baik ya, baik. Sebenarnya semua orang melakukan kesalahan. Ibu juga pernah berbuat salah. Seperti kamu berbuat kesalahan yaitu adalah menyontek atau melakukan perbuatan yang melanggar keyakinan dalam hal apa? Kejujuran. Berarti yang kamu lakukan itu jujur atau tidak? Tidak Bu. Tidak jujur. Nah sekarang Pak Iji, coba ceritakan kenapa kamu sampai melakukan pas ulangan itu melihat jawaban temannya. Coba ceritakan deh, ibu mau dengar. Pertama saya menyesal karena saya nggak bisa ngerjainnya Bu. Yang kedua, saya saat belajar pada saat pembelajaran itu saya kurang fokus dan tidak memperhatikan apa yang guru terangkan kepada saya, makanya saya menyampaikan kepada teman saya. Baiklah Pak Iji, berarti kamu sudah mengaku bahwa kamu sudah melanggar keyakinan dalam berbuat kejujuran. Ya, terus kamu sudah menceritakan seperti apa kamu melakukannya. Sekarang Pak Iji, bagaimana menurut kamu atau apa yang akan kamu lakukan dari sekarang untuk merubah perilaku kamu itu menjadi ke arah yang lebih baik? Saya akan belajar lebih giat lagi Bu, dan akan mengerjakan soal-soal latihan, dan saya akan mengerjakan ulangan semampunya saya. Jika saya tidak bisa, ya sudah, kemampuan saya cuma sampai situ, dan saya tidak akan mengontek lagi Bu. Alhamdulillah. Pak Iji, berarti kamu sudah menyadari bahwa menyontek itu adalah melakukan perbuatan tidak baik, karena itu melanggar keyakinan bahwa kita harus jujur. Sekarang Pak Iji, apa langkah yang akan kamu lakukan untuk mulai berubah menjadi lebih baik lagi? Kapan kamu akan melakukannya? Mulai hari ini Bu, dan seterusnya untuk kedepannya. Melakukan apa? Kejujuran. Kejujuran. Apakah kejujurannya hanya di ulangan saja? Tidak Bu, saya akan melakukannya untuk keseharian saya dan kegiatan lain Bu. Alhamdulillah, berarti kamu sudah yakin bahwa kejujuran itu penting dan kamu sudah yakin bahwa kejujuran itu akan kamu lakukan di setiap kegiatan yang sehari-hari. Ya, terima kasih Pak Iji. Alhamdulillah, karena kita sudah berubah keyakinan untuk lebih jujur lagi. Semoga Pak Iji nanti sukses ke depannya. Jangan lupa untuk selalu berbuat jujur. Kemudian juga semoga menjadi kebanggaan orang tua Pak Iji. Semoga Pak Iji menjadi anak yang soleh. Apa yang mau disampaikan ke Ibu Pak Iji? Sebelum itu Bu,
tidak, saya pernah melakukan tidak jujuran pada saat ulangan minggu kemarin. Jadi saya minta maaf kepada ibu dan ibu bisa memakluminya atas kesalahan saya. Alhamdulillah Pak Iji, Ibu maafkan. Mudah-mudahan seterusnya Pak Iji bisa melakukan kejujuran dimanapun berada. Karena itu sudah merupakan keyakinan Pak Iji bahwa jujur itu penting. Ya, terima kasih Pak Iji atas kerjasamanya. Bu, terima kasih juga sudah mengingatkan saya atas kesalahan saya. Kalau gitu, saya balik lagi ke kelas ini. Ya, sama-sama Pak Iji. Pamit ya Bu. Iya. Skenario kasus 2. Pada hari Senin, saya melakukan pembinaan di kelas perwalian saya, yaitu kelas 12 MIPA 4. Saya memberikan beberapa informasi berkaitan dengan materi pembinaan saya sebagai wali kelas. Saat saya memberikan informasi, tiba-tiba salah satu siswa minta izin masuk karena baru datang atau terlambat. Di awal pembelajaran sudah dibuat kesepakatan kelas 12 MIPA 4 bahwa ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua siswa, yaitu disiplin. Berarti semua siswa di kelas sepakat dan meyakini bahwa semua siswanya harus disiplin dalam menjalankan segala hal, khususnya tidak akan terlambat ke sekolah. Terlambat datang ke sekolah adalah salah satu tindakan yang kurang baik atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Video datang terlambat. Dalam belajar yang pertama adalah Waalaikumsalam. Yang disiplin bahwa tidak boleh terlambat ke sekolah, kemudian juga harus membiasakan dalam budaya positif, bersikap santun, jujur, kemudian lagi adalah bertanggung jawab, mandiri, itu yang merupakan budaya positif. Video segitiga restitusi untuk kasus kedua. Selamat pagi Nida. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kamu tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Nggak tahu Bu. Biasanya kamu sekolah dari jam berapa dari rumah? Jam 6:30. Jam 6:30. Terus sampai sekolahnya jam berapa? Jam 7. Baik. Nida, ada beberapa laporan dari guru jam pertama. Karena Ibu sebagai wali kelas, maka Ibu mau menanyakan bahwa beberapa kali kamu terlambat ke sekolah. Nah, sekarang pertanyaan Ibu adalah apa atau kenapa kamu sampai terlambat datang ke sekolah? Itu saya tidur biasanya jam 3, terus bangunnya kesiangan Bu, jam 7 kurang 20, terus langsung siap-siap. Jadi jam 7 berangkat. Oke. Sekarang kamu jam 7 baru berangkat, berarti sampai ke sekolah jam berapa? 7:30. Kalau peraturan di sekolah jam berapa masuknya? Jam 7. Artinya kamu apa? Terlambat. Terlambat itu merupakan kesepakatan kelas kita tidak? Bukan. Apa kesepakatan kelas kita? Untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Iya, berarti kamu kalau terlambat datang ke sekolah
membuat kesalahan, yaitu melanggar kesepakatan kelas tentang disiplin. Sekarang Nida, Ibu mau tanya, kenapa sampai beberapa kali kamu terlambat? Kita kan semua sama, semua manusia pernah punya salah, Ibu juga punya salah. Tetapi sekarang kita akan merubah kesalahan menjadi tidak akan salah lagi, artinya tidak melakukan kesalahan yang sama. Sekarang coba lagi ceritakan secara detail kenapa sampai kamu terlambat. Tadi malam tuh saya nonton drakor dulu, terus jadi tidur jam 3, terus bangunnya sholat subuh, terus habis itu tidur lagi, jadi bangunnya jam 7 kurang 20, jam 7 saya berangkat, setengah 8 sampai sekolah. Gitu, jadi kamu karena tidurnya jam 3 pagi, terus pas jam 5 sholat subuh, terus tidur lagi. Baik, Nida, bagaimana kamu bisa meyakini bahwa disiplin itu menurut Nida baik atau tidak? Kamu yakin nggak bahwa kalau kita menerapkan disiplin itu akan bermanfaat untuk kita? Yakin. Sekarang kalau Nida yakin bahwa disiplin itu bermanfaat untuk kita, menurut Nida apa manfaat disiplin itu untuk Nida pribadi? Itu langkah awal saya buat meraih kesuksesan. Meraih kesuksesan. Berarti Nida meyakini bahwa disiplin itu sangat bermanfaat? Yakin. Sekarang apa usaha Nida? Mulai kapan Nida mau berusaha untuk melaksanakan atau melakukan disiplin dalam kegiatan sehari-hari? Mulai hari ini. Alhamdulillah, mulai hari ini berarti Nida mau berubah, mau meyakini bahwa disiplin itu penting. Coba sekarang kalau memang Nida mau berubah dan meyakini bahwa disiplin itu penting, mudah-mudahan Nida bisa melaksanakan disiplin dalam setiap tindakan atau perbuatan setiap harinya. Ibu doakan semoga Nida sukses ke depannya dan semoga menjadi kebanggaan orang tua Nida. Terima kasih Nida atas kerjasamanya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengobrol dengan Ibu Gusti, saya menyadari bahwa terlambat datang ke sekolah adalah bentuk pelanggaran kesepakatan kelas dalam hal disiplin. Saya berjanji dia akan merubah kebiasaan saya untuk selalu disiplin datang ke sekolah. Saya juga berjanji untuk mengatur waktu saya supaya datang ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengobrol dengan Ibu Gusti, saya menyadari bahwa terlambat datang ke sekolah adalah bentuk pelanggaran kesepakatan kelas dalam hal disiplin. Saya berjanji dia akan merubah kebiasaan saya untuk selalu disiplin datang ke sekolah. Saya juga berjanji untuk mengatur waktu saya supaya datang ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengobrol dengan Bu Gusti, wali kelas saya pribadi, saya menyadari bahwa perilaku menyontek itu tidak benar, karena bertentangan dengan keyakinan saya untuk berbuat jujur. Saya tidak akan menyontek lagi karena itu melanggar keyakinan tentang kejujuran. Insya Allah saya akan jujur dalam setiap perbuatan saya. Saya juga berjanji akan belajar lebih giat lagi dan tidak akan menyontek lagi pada saat ulangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengobrol dengan Ibu Gusti, saya menyadari bahwa
terlambat datang ke sekolah adalah bentuk pelanggaran kesepakatan kelas dalam hal disiplin. Saya berjanji akan merubah kebiasaan saya untuk selalu disiplin datang ke sekolah. Saya juga berjanji untuk mengatur waktu saya supaya datang ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.